Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita selanjutnya akan mencoba membuat OPC atau Operation Process Chart. Jadi teman-teman sebelumnya kan sudah diberikan materi mengenai peta-peta kerja, dan di sana itu ada bagian-bagian dari peta kerja. Nah, jenis peta kerja sendiri itu kan dibagi menjadi dua, atau kelompok peta kerja yang dibagi menjadi dua, ada peta kerja keseluruhan dan peta kerja setempat. Lalu ada notasi peta kerja juga. Nah, ketika kita ingin membuat peta operasi kerja atau operation process chart itu jangan lupa ada notasi peta kerjanya. Ada 5 notasi peta kerja seperti pada slide ini. Yang pertama itu ada lingkaran, itu adalah menandakan adanya operasi atau proses. Jadi kegiatan operasi yang terjadi apabila benda kerja mengalami perubahan sifat. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita akan membuat satu produk, kita akan melakukan beberapa operasi atau beberapa proses, itu kita menggunakan notasi lingkaran. Lalu selanjutnya yang kedua ada notasi persegi, itu artinya pemeriksaan atau inspection. Jadi seperti QC-nya, jadi ada kegiatan pemeriksaan saat proses selesai dilakukan. Misalnya dari beberapa proses, itu biasanya suka ada pemeriksaan. Nah, itu diberikan notasi persegi. Lalu jika ada pemindahan barang dari proses pertama ke proses selanjutnya, atau misalnya dari proses A ke proses E misalnya, itu penggabungan atau dan lain sebagainya, ada pemindahan barang dari tempat pertama ke tempat yang kedua, itu disebut dengan transportasi. Jadi harus dikasih lambang tanda panah. Lalu selanjutnya ada penyimpanan atau storage, itu lambangnya segitiga terbalik. Jadi ketika kita sudah membuat proses tersebut atau membuat produk tersebut dan kita ingin menyimpannya di storage, itu kita kasih lambang segitiga terbalik. Lalu jika ada aktivitas gabungan, misalnya setelah menyelesaikan proses A, itu langsung ada inspeksi. Nah, itu artinya adanya aktivitas gabungan antara proses atau operasi dan juga pengecekan. Itu dilakukan bersama-sama di stasiun kerja yang sama. Itu lambangnya adalah lingkaran di dalam persegi. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ini contoh-contohnya ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat peta proses operasi atau OPC, Operation Process Chart. Nah, ini adalah contoh dari OPC-nya. Nah, kita akan mencoba membuat OPC ini di Microsoft Visio. Nah, tapi sebelum kita membuat OPC ini di Microsoft Visio, kita akan membuat dulu produknya. Misalnya kita akan membagikan beberapa produk tersebut jadi beberapa bagian. Nah, kita tentukan dulu pertama kita akan membuat produk apa, lalu bagian-bagian apa saja yang kita butuhkan untuk membuat produk tersebut, juga nama proses apa saja yang kita butuhkan untuk membuat produk tersebut, dan juga mesin apa yang diperlukan, ya. Nah, jadi kita akan mencoba membuatnya di Excel. Nah, di sini saya sudah membuat suatu produk, ya ini sebagai contoh saja. Jadi saya di sini akan coba mencontohkan cara membuat opisi dengan produk kursi kayu. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau kursi kayu itu ada 3 bagian. Yang pertama itu ada bagian kaki kursi, bagian yang paling bawah, itu ada 4 kaki kursi. Lalu yang bagian kedua itu ada alas duduk, dan bagian ketiga ada sandaran kursi. Nah, jika teman-teman mau membuat produk yang lain juga silahkan coba cari produk apa yang kira-kira bisa kita buat OPC-nya. Banyak produk yang pasti bisa kita bikin OPC-nya. Misalnya seperti eh, tas, atau kursi, atau lemari, terus ada meja, pintu, jendela, dan lain sebagainya. Itu pasti ada OPC-nya ya. Karena kan nggak mungkin kita membuat suatu produk itu langsung jadi gitu. Pasti ada proses-prosesnya dalam membuat produk tersebut, atau tahapan-tahapannya dan bagian-bagiannya. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan cara membuat OPC dengan produk kursi kayu. Nah, di sini tadi ada 3 bagian ya untuk membuat kursi kayu. Nah, setelah kita mengetahui 3 bagian tersebut, nah kita bagi bagian-bagian tersebut. Misalnya bagian yang pertama itu kaki kursi.
proses apa saja sih atau operasi apa saja sih yang diperlukan untuk membuat kaki kursi? Di sini saya membuat 4 proses atau operasi yang kita perlukan untuk membuat kaki kursi tersebut. Dan di sini ada proses pengukuran atau diukur, lalu dipotong, dibubut, dan diamplas. Nah, selanjutnya untuk alas duduk juga sama, diukur, dipotong, dibobot, diamplas, dan jangan lupa alas duduk tersebut nantinya akan dipasangkan di atas kaki kursi. Jadi ada proses tambahan yaitu pemasangan. Selanjutnya untuk sandaran kursi juga sama, ada diukur, dipotong, dibobot, diamplas, dan dipasang juga ke eh, di atas alas duduk dan kaki kursi ya. Lalu setelah kita mengetahui nama operasinya, kita juga harus menentukan nama mesin atau alat yang diperlukan untuk melakukan operasi tersebut. Nah, nama mesinnya misalnya pengukuran itu di atas meja ya. Jadi kayu diukur di atas meja, lalu pemotongan itu pasti menggunakan mesin potong, dan dibubut menggunakan mesin bubut, diampas menggunakan mesin amplas. Nah, seperti itu. Selanjutnya kalau dipasang, berarti menggunakan palu atau bor ya, pemasangannya. Lalu setelah kita menentukan bagian, nama operasi, dan juga nama mesin, kita juga perlu mengetahui waktu proses yang diperlukan itu berapa lama sih untuk membuat eh, bagian tersebut atau untuk melakukan operasi tersebut, berapa waktu proses yang diperlukannya. Dari sini, saya mencoba menentukan waktu prosesnya itu adalah 40 untuk pengukuran, karena misalnya satu kali kursi itu waktu prosesnya itu adalah 10 detik. Ini dalam waktu detik ya atau second. Jadi saya 10 detik satu kaki, berarti kalau ada 4 kaki dikali 4 jadi 40. Kalau dipotong juga sama, jadi 30 detik dikali 4 itu ada 120. Dibobot juga 60 detik dikali 4 ada 240. Dan diampas itu 30 detik dikali 4 jadi 120. Nah, sedangkan untuk alas duduk ini nggak usah dikali 4 ya, karena kan cuma satu alasnya. Jadi langsung aja pengukurannya 10, dipotongnya 30, dibobotnya 60, diampasnya 30. Nah, dipasangnya ini ada 15. Sama dengan sandaran kursi ya. Pengukurannya 10, dipotongnya 30, dibobotnya 60, diampasnya 30, dan dipasangnya 15. Lalu ada scrap. Nah, scrap ini adalah sisa hasil atau limbah yang terbuang yang nggak bisa digunain lagi. Nah, di sini untuk proses pengukuran itu nggak ada limbahnya ya, jadi 0%. Untuk pemotongan itu ada sekitar 1%, karena pasti ada yang terbuang ya ketika ada pemotongan. Lalu untuk pembubutan itu yang paling banyak 3%, dan diampas itu 1%. Untuk pemasangan itu 0% karena tidak ada scrap-nya. Nah, oke, setelah kita membuat tabel ini, selanjutnya kita akan langsung membuat di Microsoft Visio. Nah, teman-teman bisa buka Microsoft Visio-nya dan langsung buka new drawing atau create new drawing. Nah, di sini saya bagi dulu, memudahkan. Nah, di sini kita langsung saja membuat OPC-nya di Microsoft Visio. Nah, kita pertama kasih judul dulu aja, namanya OPC atau Operation Process Chart. Misalnya judulnya ya. Nah, selanjutnya karena kita akan membuat kursi kayu dan ada 3 bagian eh, untuk membuat kursi kayu, jadi kita bikin dulu bagian-bagiannya di sini. Dan sini bagian yang satu. Bagian kedua.
dan bagian ketiga. Nah, selanjutnya kita buat nama bagiannya. Nah, jadi sini nama bagiannya tuh adalah yang pertama kaki kursi. Lalu yang kedua itu adalah alas duduk. Yang ketiga adalah sandaran kursi. Nah, setelah selesai, kita langsung saja buat proses untuk bagian yang pertama. Jadi bagian pertama itu kan ada 4 operasi. Nah, kita bikin dari lingkaran. Pertama kita bikin dulu garis prosesnya ya. Nah, sini garisnya. Lalu kita bikinkan untuk operasi. Tadi kan lambang operasi atau proses itu adalah lingkaran. Kita bikin lingkarannya. Nah, ini berarti proses yang pertama. Di sini kan ada 4 proses ya, jadi kita bikin aja dulu lingkarannya 4 karena ada 4 proses di sini. 3, 4. Nah, jangan lupa karena ini dari proses 1 ke proses 2 itu ada perpindahan ya. Jadi kita kasih tanda panah untuk transportasi. Nah, seperti itu. Setelah selesai, kita buat di proses pertama dulu ya. Yang proses pertama itu ada diukur. Nama operasinya adalah diukur dengan nama mesinnya meja. Nah, jadi kita buat dulu, tulis sebelah kanan atas. Hilangin aja warnanya. Namanya diukur. Lalu ini kan nama prosesnya diukur. Alatnya tadi adalah meja ya. Nah, selanjutnya setelah itu adalah waktu prosesnya disimpan di kiri atas. Itu adalah 40 detik. Dan scrubnya itu disimpan di bawah adalah 0%. Nah, seperti itu. Coba didekatkan. Nah, setelah selesai, selanjutnya proses yang kedua sama. Nah, ini kita tinggal copy aja. Lalu tarik ke bawah. Nah, ini prosesnya yang kedua adalah dipotong. Dipotong dan mesinnya itu mesin potong. Nah, ini waktunya adalah 120 dengan persentase scrubnya itu 1%. Nah, selanjutnya kita copy lagi. Untuk proses yang ketiga itu adalah dibubut. Ini mesin bubut.
waktunya 240, dan spreadnya 3%. Nah, yang terakhir adalah yang plus mesin amplas 120 dan ini 1% ya scrapnya. Nah, setelah selesai, selanjutnya kita ke proses yang kedua. Bagian yang kedua yaitu adalah alas duduk. Nah, sebenarnya kan prosesnya nggak terlalu beda jauh ya, jadi kita bisa copy aja ini semuanya untuk mempersingkat waktu, dan kita paste, lalu kita pindahkan ke sini. Nah, kita langsung edit untuk proses yang pertama. Nah, ini kan karena berlanjut ke sini, jadi prosesnya proses kelima. Ini 6, 7, 8. Ini kan sama diukur dengan meja, dipotong, dibubut, diamplas. Tapi ini waktunya adalah 10, stepnya 0 ya. Dipotong itu 30, stepnya 1, dibubut 60, stepnya 3, dan diamplas 30, stepnya 1. Nah, selanjutnya itu ada proses pemasangan, dipasang. Nah, ini dipasang kemana nih? Berarti kan ini dipasang ke kaki kursi kan? Berarti di sini ada proses pemasangan. Nah, di sini ya. Proses pemasangan itu adalah proses ke-9 berarti. Nah, proses 9 ini berarti di sini dan dari sini ya. Nah, proses pemasangan. Kita copy lagi. Ini dipasang menggunakan palu. Dipasang itu adalah 15, scrapnya 0%. Nah, sorry, yang ini itu kita pasanginnya ke sini. Karena dari proses ini langsung masuk ke proses 9 ini ya. Nah, setelah itu, setelah selesai sampai sini, nah kita cek. Kalau dipasang itu kan biasanya ada proses pengecekan atau inspeksi, berarti ada proses gabungan. Nah, di sini kita pakai proses gabungan. Nanti kita bisa cari kotaknya. Bisa kita pakai ini ya. Atau misalnya pakai ini aja. Kita novil. Nah, seperti ini. Berarti sini ada proses pemasangan dan proses pengecekan. Nah, selanjutnya setelah selesai, kita lanjut ke bagian yang ketiga. Nah, bagian ketiga itu kan sama kayak bagian kedua, jadi kita bisa copy lagi bagian yang kedua. Terus kita paste. Sini. Nah, ini kan prosesnya sama. Nah, tadi mulai dari 9, berarti sini 10. Entah 9, 10, 11, 12, 13. Nah, setelah proses ini kan ada proses pemasangan lagi, berarti kita ada proses pemasangan lagi di sini. Kita bisa copy ini.
Wah, kenapa kita nggak langsung aja gitu ya kasih tanda panah ke sini? Gak bisa karena proses itu berlanjut ya. Jadi habis pemasangan itu nggak dilakuin bersamaan gitu, jadi dilakuinnya bertahap. Sebenarnya kalau misalnya mau langsung juga bisa, dia tergantung proses dari teman-teman. Misalnya maunya bikin aja dulu semuanya, baru dipasang terakhir, nah itu juga bisa. Cuman di sini saya pinginnya bertahap. Jadi yang pertama itu membuat dulu satu bagian, lalu menggabungkan antara dua bagian, baru menggabungkan keseluruhan. Tapi kalau teman-teman membuat dulu per bagian, baru digabungin semua juga boleh. Jadi nanti tinggal kasih tanda panah ke nomor 9 ini. Nah, sedangkan kalau saya pinginnya dari 13 ya, berarti ini 14. Berarti ini dari 13 baru dikasih tanda ke 14. Ke bawah. Nah, seperti itu. Oke. Nah, setelah selesai, misalnya setelah proses 14 ini kan baru pemasangan atau penggabungan keseluruhan bagian. Nah, selanjutnya itu misalnya ada proses pengecatan ya di proses 15. Misalnya di proses 15 itu ternyata ada proses pengecatan atau di pernis. Misalnya di pernis ya, atau di cat. Jadi prosesnya di pernis atau di cat. Nah, ini misalnya menggunakan meja. Ini misalkan aja ya, dan saya waktunya berapa ya? Waktunya misalnya 60 atau 70 detik. Ini misalnya 1% karena ada, nggak usah deh, misalnya 0 aja. 0% karena kan nggak ada bahan yang terbuang ya. Nah, selanjutnya setelah ini pasti ada infeksi atau oh, pengecekan kotak. Lalu setelah itu ada segitiga terbalik. Setelah pengecekan pasti langsung penyimpanan ke apa, storage ya. Nah, sini. Nah, di sini penyimpanan storage. Nanti sini kita kasih keterangan
pengecekan. Penyimpanan. Nah, selanjutnya tadi yang pengecekan, misalnya kita tentuin juga waktu pengecekannya berapa sama scrubnya ya. Misalnya waktu pengecekannya 2 menit, misalnya berarti 120 detik. Terus 0, nah ini baru disimpan di tempat penyimpanan. Nah, setelah selesai semuanya, kita buat ringkasannya atau rangkumannya. Itu kita bisa buat di Excel ya, misalnya di sini. Ringkasan. Berarti apa aja? Notasi sama jumlah dan waktu. Notasinya apa aja? Berarti kan notasinya itu ada lingkaran ya. Nah, kita hitung jumlah lingkaran itu ada berapa. Berarti kan ada, tadi itu ada berapa? 15 ya. Nah, berarti ada 15 lingkaran. Dengan waktunya totalnya itu berarti ada berapa? Berarti nanti kita hitung dari pertama sampai 15. Waktunya ada berapa? Nah, ini kan 40 ditambah 120 ditambah 140 ditambah 120 ditambah 40, 100, 130. Ini yang bagian 2 ya. Ini kan yang bagian pertama. Bagian keduanya itu ada 10 tambah 30 tambah 60 tambah 30 jadi 130. Ditambah yang ketiga, bagian ketiganya 130 juga, ditambah dipasang, pemasangan itu ada 2 kali, jadi tambah 30, ditambah pengecetan jadi tambah 70. Jadi totalnya ada 880 detik. Selanjutnya notasi lingkaran udah, berarti notasi persegi. Notasi perseginya itu ada berapa? Berarti 2, 3, ada 3. Jumlahnya ada 100 sama dengan 30 ditambah 120. Itu ada 150. Nah, selanjutnya ada notasi segitiga ya. Segitiga terbalik. Nah, segitiga terbalik berarti ada 1. Waktunya 0. Selanjutnya, ini kita ketengahin. Setelah selesai, ya, jangan lupa di sini ada total waktu ya. Ini kita jumlahin semuanya. Ini total waktunya ada 1030 detik.
Seperti itu. Selanjutnya kita copy ke sini. Nah, kita bisa kasih ringkasannya di sini. Pakai gambar aja nggak apa-apa, yang penting ada ringkasannya. Biar kita tahu berapa total waktu yang kita butuhkan untuk membuat produk tersebut dan berapa proses yang kita perlukan untuk membuat produk tersebut. Nah, ini ringkasan waktunya. Nah, selesai deh. Ini adalah proses operasi kerja atau operation process chart untuk membuat kursi. Nah, ini proses simpelnya. Jadi teman-teman nanti bisa buat dulu dalam Excel bagian-bagiannya, lalu prosesnya apa saja, juga mesin-mesinnya apa, waktu dan juga scrapnya berapa. Nah, setelah itu baru bisa masukkan ke Microsoft Visio untuk menggambar flowchart-nya. Lalu setelah selesai, jangan lupa buat ringkasannya biar kita tahu prosesnya kita dalam untuk membuat produk tersebut kita membutuhkan berapa proses dan berapa waktunya dan total keseluruhannya untuk membuat produk tersebut. Nah, sekian saja penjelasan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.